Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Teman-teman, tidak penjagaan kecil-kecil hadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam lupa kita aturkan pada tujuan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah kepada bersih kepada sahabatnya, berkat bertindak dan demikian. Baik, pada kultum kali ini saya akan membahas fungsi dan tujuan di balik ujian. Nah, ujian keimanan dan ketaatan itu terdiri dari dua rasa, yaitu ujian yang manis atau fitnah, dan ujian yang pahit atau bala. Nah, ujian yang manis itu atau fitnah itu atau ujian yang membuatnya jauh dari Allah. Contohnya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu. Wa indallahi ajrun azim. Dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Al-Anfal ayat 28 atau surah Al-Taghabun ayat 15. Contoh ujian yang manis itu kayak harta anak-anak. Misalkan ada itu namanya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh. Atau kebun lagi. Ayat sebelumnya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahtaruhum. Ayo orang-orang mukmin. Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Hah? Itu maksudnya cara nyikapin fitnah atau ujian yang manis itu adalah nyikapinya dengan hati-hati. Jadi intinya ujian yang manis itu datang dari luar maupun dari dalam. Terutama pada godaan syaitan atau godaan manusia untuk berbuat maksiat. Contoh ujian yang manis itu, contoh fitnah adalah istri-istrimu, anak-anakmu, uang, inama amwalukum wa auladuk amwal, harta, barang-barang berharga. Itu contoh ujian yang manis atau fitnah. Inilah peradaban teknologi. Ayahku Empu Barada memberikan energi untuk kecerdasan buatannya. Calon arang. Bencana terjadi. Calon arang lepas kendali dan menguasai manusia yang bergantung pada teknologi. Semua dikuasai dan diubah. Tapi ibu melindungiku. Dengan doa dan ketulusannya. Marja, segarnya hidupkan semangat.
Lalu yang kemudian itu ujian yang pahit atau bala, yaitu ujian yang membuatnya lebih mendekat kepadanya, kepada Allah. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155-156. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. Saudara dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Itu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan istirja. Mereka itulah mendapat keberkatan dari yang sempurna dari rahmat dan rahmat dari Tuhan, dan mereka itulah orang yang mendapat petunjuk. Berarti cara ngadepin ujian yang pahit atau bala itu adalah dengan penuh sabar dan tawakal. Apa what is the meaning of be patient, sabar? Itu adalah tahan menahan sesuatu, yaitu menahan sesuatu supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lawan dari sabar itu adalah emosi. Lawan dari sabar itu adalah apa tuh? Itu banyak sih kadang ngomongnya. Lawan dari sabar itu adalah marah-marah bisa. Apa tuh namanya? Kemudian itu pengen cepet bisa, pengen cepet selesai bisa. Mengeluh bisa. Kali ya, kalau kalau seseorang nggak, kalau seseorang enggak melakukan kesabaran, nggak pernah sabaran, tentulah akan memberi celah bagi setan untuk supaya lebih cepat, lebih baik. Betul enggak? Makanya kita penuh ngadepinnya dengan penuh sabar. Misalkan ada yang nyuri, kita apain dong? Ada yang nyuri, sabar atau gejar-gejar petunas, membuat laporan polisi, usaha sih, planet. Tapi sabar dan usaha itu atau kuncinya membuat laporan polisi. Minimal sabar itu 13 jam. Kalau bisa tanpa batas. Kayak nunggu angkot. Kalau udah penuh, ya udah cari angkot lain. Emang emang cuacanya emang panas. Tapi kalau dia ngadep, tapi kalau dia nunggu dengan penuh kesabaran, dia nggak takut sakal, dia nggak takut sakit. Terus gimana caranya? Iman dan takwa itulah yang menjadi senjata bagi hambanya.
untuk bisa melakukan kesabaran. Cara melakukan kesabaran itu yaitu iman dan takwa, kepercayaan penuh terhadap Tuhannya. Yang bisa melakukan kesabaran itu hanya orang-orang yang beriman. Kalau orang Islam KTP, ya mereka itu ya wajar kalau mereka itu nggak sabaran. Mereka pengen cepet, mereka pengen cepet-cepet selesai. Itulah cara ngadepin ujian yang pahit atau bala. Demikianlah kuliah 7 menit atau ceramah 7 menit yang saya sampaikan kepada awak media. Mudah-mudahan apa yang dipelanikan kepada awak media tersebut itu bermanfaat untuk seluruh manusia yang muslim. Sebelum saya tutup, bismillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يوما قريبا